Karta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat. Kamu gini tolong. Ketek itu, Pak. Nama saya Surya, saya selaku dari penangkapan di Balai Pemuda. Saya EAJ. Saya WS. Saya adalah salah satu korban salah tangkap dan tindakan kekerasan aparat pada 8 Oktober kemarin. Awal mulanya saya bersama 3 orang teman ikut turun aksi. Kami tergabung dalam barisan aksi bernama Getol Jatim. Kami berkumpul di titik Bundaran Waru pada pukul 2 siang. Setelah itu kami melakukan long march yang rencananya menuju ke Gerahadi. Pertama saya berangkat dengan kawan saya jam setengah 1 siang menuju KBS untuk menunggu rombongan dari Getol dan beberapa elemen lainnya. Ada serikat buruh, ada mahasiswa, dan lain-lain. Sekitar jam 5-an, saya sampai di depan Tunjungan Plaza. Ternyata di situ sudah terjadi kerusuhan. Belum sampai Gerahadi, terjadi kerusuhan, terjadi kericuan. Polisi menembakkan berkali-kali gas air mata, tepatnya di depan Mall Tunjungan Plaza Surabaya. Dan kami pun tidak ada celah untuk melakukan aksi di depan Gerahadi. Kisaran sore itu chaos. Setelah itu maghrib saya terkena letusan gas air mata sehingga telinga saya terasa mendengung pada saat itu, sehingga saya dibawa ke paramedis jalanan. Belum sempat ikut unjuk rasa. Setelah mau ngarah ke Gerahadi, bertemu dengan segerombolan polisi. Setelah itu truk mobil Satpol PP datang. Setelah itu disuruh naik, ditangkap. Karena kondisi sudah tidak kondusif, kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sebelum kami mau beranjak pulang, ternyata kami dijegat oleh seorang polisi di sebelah Polsek Tegalsari. Saya ditangkap, kemudian saya digiring ke gerbang Polsek Tegalsari. Sampai di situ saya diperiksa. Saya secara kooperatif menyerahkan tas saya untuk diperiksa, cek body, bahkan HP saya diminta saya serahkan. Di jalan semuanya ditutup oleh aparat dan kami kesulitan untuk mencari jalan pulang. Dan kemudian ada beberapa tembakan gas air mata yang membuat saya dan kawan saya berpencar dan saya lari untuk menyelamatkan diri. Saya kembali ke parkiran motor. Lalu kemudian ada anggota kepolisian yang tanpa seragam menghampiri saya, menanyakan, "Kamu dari mana? Kamu anarko ya?" Saya sempat menjawab, "Saya demonstran, Pak. Saya ini mau pulang." Tanpa pemeriksaan dan bukti bahwa saya melakukan pengerusakan dan lain-lain, saya begitu aja dibawa atau ditangkap, dibawa ke lapangan Gerahadi.
saya disuruh menuju ke depan lobi Polsek Tegalsari. Saya di situ dikumpulkan bersama kawanan pemuda yang lain yang sebelumnya tertangkap entah karena alasan apa, yang berjumlah sekitar 14 orang. Kemudian gak lama polisi yang lain datang, alih-alih kami diperiksa lebih lanjut untuk dimintai keterangan dan sebagainya, ternyata saya disuruh untuk telanjang dada, copot kaos, copot baju. Dan kami jongkok di dalam ruangan polsek. Setelah ditangkap, setelah itu dikumpulkan di kayak lapangan gitu, memaki kayak kata-kata kotor. Ngapain ikut-ikut kayak gini nih, kami tuh masih sekolah, sebenarnya kami tuh belajar, masa kayak gini-gini. Terus kata-katanya itu keluar. Pelaku ini, ya saya tahu karena dia pelaku makanya resah. Ada reserse datang menarik saya dan teman saya, langsung dipukuli, digiring ke Gerahadi dengan jalan jongkok, rolling, guling-guling, sambil dikata-katain anjing-anjing, dikatain binatang, digoblok-goblokin, disuruh lepas baju pada saat itu, sambil dipukuli sampai di halaman Gerahadi. Sesampainya di depan gerbang Gerahadi, saya diminta untuk melepas baju saya, HP saya disita, dan di situ saya menerima tindakan kekerasan. Saya dipukul, saya ditendang, ada ini sempat bocor kepala saya. Gak lama ada polisi lain lagi yang datang, kami ditanyain dari mana, terus tanpa aba-aba dengan ganas tiba-tiba tulang kering kami ditendangi. Setelah itu kami ditampar dan dipukul di bagian kepala. Dan kami tidak diberi kesempatan untuk berbicara atau memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian setelah dari situ, saya disuruh jalan jongkok menuju ke truk. Kami masih dipukuli dan ditendangi. Sambil di dalam truk juga mengalami hal yang serupa lagi. Kami ditendangi sepatu boot, dipukul, ditampar, dan sebagainya. Yang saya ingat waktu itu saya dibawa ke Polrestabes Surabaya. Setelah sampai sana, saya disuruh untuk jalan jongkok dan jalan tiarap, merangkak gitu. Setelah sampai itu, kami masih mengalami intimidasi dan represi oleh polisi. Setelah dikumpulkan di lapangan Gerahadi, kami dibawa ke Polda Jatim menggunakan truk. Nah, di proses perjalanan di truk itu kami menerima tindakan kekerasan lagi. Kami ditendang lagi, dipukul, kami tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan apapun, dan sempat kita diguyur air, diguyur serbuk karbit. Yang paling utama sih bagian kepala, jelas karena setelah dicek kemarin itu ada 5 bekas sobekan di bagian kepala sendiri, terus memar di bagian telinga kanan sama telinga kiri, daerah pelipis ini kiri. Terus yang lain juga ada yang di tangan, ada yang di punggung, sampai memar-mar juga. Itu pada saat proses pemukulannya. Tapi setelah proses pemukulan, pada saat pemulihan, mungkin seluruh badan kerasa sakit banget, sehingga nggak bisa aktivitas kayak biasanya. Bagian kepala, itu pada saat awal saya kena, itu udah banyak yang bocor, sampai darah itu kerasa banget. Itu dipukul pakai pipa besi pada daerah kepala. Terus untuk bagian pelipis kiri itu dipukul sama tembaknya gas air mata yang besar, itu disodok ke pelipis. Terus untuk punggung itu disebeti sama ada rotan, ada pentungannya polisi itu. Terus bagian tubuh yang lain ditendangi pakai sepatu, dipukuli. Pada saat saya ditangkap tidak ada alasan yang jelas dari pihak aparat untuk menangkap saya kenapa. Bahkan sampai saya yang bilang, "Pak, saya habis kena ini, saya di medis." Tapi mereka menghiraukan begitu. Jadi nggak ada alasan yang jelas buat nangkep saya kemarin. Jadi polisi nggak bisa nyebutin alasan kenapa saya ditangkap, kenapa saya dipukuli pada saat proses penangkapan itu. Demikian kesaksian yang bisa saya berikan. Semoga hal ini bisa dibaca sebagai catatan bagi kepolisian agar tidak melakukan hal yang serupa, yaitu melakukan tindakan kekerasan ke
ketika penangkapan terhadap siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasinya demi tercipta iklim kemanusiaan yang adil dan beradab sekaligus keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kesaksian ini saya buat bukan bermaksud untuk menyebarkan kebencian atau hoax. Tapi kesaksian ini saya buat agar pihak kepolisian mempunyai catatan agar tidak melakukan tindakan kekerasan lagi. Tidak melakukan penangkapan tanpa bukti atau dasar hukum yang pasti. Saya sebagai mahasiswa pasti punya tujuan, visi dan misi untuk datang demo di Gerahadi pada tanggal 8 kemarin. Karena menurut saya sebagai mahasiswa, RUU Cipta Kerja dapat menyengsarakan saya di jangka panjang setelah saya lulus perkuliahan. Kalau saya sih ya nggak ada trauma sama sekali, berani aja, nggak kapok lah ikut demo lagi.